hari ini kita belajar tentang bagaimana mengisi baterai kasih Iya. sayang. Aduh, Karena sekarang gini ini Ustazah Iza, sekarang kan dikit-dikit ngomongin baterai orang. Baterai gadget ya. Aduh, gue lobat nih baterainya lama. Nah, padahal tubuh kita tuh ada baterai. Iya benar banget ya Bu Dokter. Jadi ini sangat penting banget dan saya yakin banget banyak banget orang tua yang sedang ada di Zoom meeting ini juga punya banyak pertanyaan mengenai baterai ini, bagaimana nanti pemenuhannya dan seperti apa untuk kasus-kasus tertentu yang terjadi di anak-anaknya. Nah, ini di kolom chat sudah ada beberapa pertanyaan, Dokter, dan orang ayah atau bunda yang punya pertanyaan mungkin silahkan dituliskan di kolom chat. Baik. Untuk pertanyaannya mungkin kita mulai jawab dari pertanyaan pertama saja ya, Bu Dokter. Boleh, Mangga. Ini moderator yang ini punya peran. Oke. Baik, saya bacakan pertanyaan yang pertama ya dari mana nih? Sebentar. Dari ini ya, Ibu Dewi dari Bogor. Nah, bagaimana kita tahu bahasa kasih anak kita yang pertama, sedangkan anak sendiri terkadang menggunakan 5 bahasa kasihnya? Mohon dijawab, Bu Dokter Aisyah. Ya, perhatikan dengan jeli sekarang. Disitulah kita lihat nanti mana orang tua yang memperhatikan dengan jeli. Memang anak-anak ya, kita itu tadi yang saya katakan, kalau dari 0 sampai 4 tahun itu harus 5 baterai. Ya, tapi mulailah perhatikan, mulai 4 tahun itu, bahkan 3 tahun anak-anak memperlihatkan ya kecenderungan ya dari 5 itu yang kesehariannya dia lakukan. Bunda perhatiin aja, ya. Ada anak itu tadi kan saya sudah kasih ciri-cirinya. Ada anak yang setiap hari peluk ibunya, berarti dia sentuhan fisik. Gampang kan? Setiap hari ada anak yang selalu mendesak ibunya, Bunda temenin aku. Itu waktu yang berkualitas. Setiap hari ada anak yang dikit-dikit kasih gambar ke kakak, itu berarti hadiah. Dan dia senang banget kalau dikasih hadiah kan gitu. Ya, setiap hari ada anak yang puji. Ada, karena itu perhatikan, karena bukan apa-apa ya. Kadang-kadang kita suka tidak memperhatikan. Kenapa? Karena belum tahu konsep ini. Dan yakinlah pada saat kita sudah tahu konsep. Dulu saya waktu pertama kali belajar tentang konsep ini, saya langsung memperhatikan kembali dan betul kecenderungan itu muncul. Atau ingat-ingat sebelumnya. Langsung hari itu juga saya bisa deteksi anak saya yang pertama baterai pertamanya kata-kata pendukung, baterai keduanya hadiah. Langsung malah 2 baterai bisa kita. Ya. Nah, anak kedua saya itu pelayanan dan waktu. Makanya dia dikit-dikit ya selalu minta ditemenin nonton dulu kecilnya. Yang ketiga, waktu berkualitas. Makanya dikit-dikit selalu datang kalau saya lagi ngapain, belajar bebenah langsung duduk di samping saya. Ya, dan dia juga sentuhan fisik, selain duduk dia juga suka desel-desel desel-desel gitu. Anak pertama jelas, anak pertama dulu ya, anak keempat itu baterai pertamanya itu sentuhan fisik dia. Sampai besar sekarang udah kelas 12 SMA ya, udah alhamdulillah udah lulus ya. Kalau ketemu saya pasti kepalanya desel-desel gitu kan, besar-besar ya, paling kita peluk-peluk gitu. Ya, jadi harus memperhatikan sekarang ya. Tentu kalau kita sudah tahu landasannya itu memudahkan. Oke? Iya, kurang lebih seperti itu. Ya, jadi memang peran orang tua di rumah ini harus memperhatikan ya, Bu. Ya, jadi, apalagi lagi pandemi. Cenderung. Iya, apalagi kan anak-anak di rumah, nikmati aja. Bahkan kalau sudah tahu konsep ini, bisa juga tahu baterai pertamanya suaminya, Bu. Bunda Festi ya, nanti perhatikan suaminya ya. Dari tadi saya Bunda Festi senyum-senyum aja nih dengar penjelasan. Masya Allah. Banyak ilmu yang didapat ya, Bu. Baik, Bu Dokter, kita move on ke pertanyaan berikutnya. Ini Masya Allah semakin bertambah ya, mudah-mudahan bisa terjawab semuanya. Pertanyaan, dari Bunda Festi ini yang bertanya. Izin bertanya, Ustazah. Baik, siap. Bagaimana menjaga kasih Ananda usia 10 tahun yang sudah mondok atau pesantren? Apakah bisa diisi oleh ustazah pendamping di pondok?
Bagaimana Bu Dokter? Ya, bisa banget. Bisa sekali. Ya, apalagi kalau misalnya pondokannya itu yang misalnya yang anak-anak perempuan itu memang yang mengajarkannya para ustazah, kan itu bisa ya. Misalnya kalau dia baterainya sentuhan fisik kan ustazahnya bisa tepuk-tepuk sini atau giniin. Ya, usap-usap kepalanya gitu. Itu seneng banget. Tapi anak yang baterai pertamanya bukan sentuhan fisik, diginiin nolak loh. Dia kan begini. Nah, kalau kayak gitu berarti jangan dipaksa. Berarti bukan itu baterainya. Dia nggak suka. Ya. Tapi kalau anak yang memang baterai pertama sentuhan fisik, kita giniin tuh dia langsung energinya wah gitu. Tapi makanya nanti para dewan guru nih, para ustazah misalnya, atau para ustaz juga kan, ananda yang ikhwannya ini anak-anak laki-laki, ada yang suka digini, ada yang sini, atau diusap-usap kepalanya. Ada yang kalau diusap-usap kepalanya dia mengelak, itu berarti bukan sentuhan fisik itu. Berarti baterainya bukan itu, baterai pertamanya ya, bukan itu. Ya, mungkin pujian kah, atau mungkin pelayanan kah, atau mungkin waktu. Biasanya gitu. Ya, bisa, insya Allah bisa banget, karena Dewan Guru ini kan adalah orang tua kita kan, orang tua ananda juga di luar rumah kita kan. Makanya kata MH Ainun Najibnya Cak Nun, saya suka sekali sekali bilang, bapakku satu, ibuku satu, orang tuaku 1000. Termasuk para Dewan Guru. Ya, nah cuman kita nanti apabila ananda libur atau kita berkunjung ke sana, nah kita charge baterainya. Kalau ananda kita tahu dia baterainya hadiah, nah itu waktu datang ke sana bawa hadiah makanan kayak apa kan bawa gitu. Ya, nggak mesti semuanya senang dibawain makanan loh. Ya, ada misalnya yang baterainya pujian, ya datang ke sana puji dulu. Jangan nanya-nanya macam-macam. Alhamdulillah Bunda sayang, senang banget bisa ketemu kamu sayang, misalnya gitu ya. Nah, kalau memang baterainya sentuhan fisik, ya sudah kita peluk aja dulu, jangan tanya kamu gimana pelajaran, peluk aja dulu gitu ya. Terus ngobrolnya sambil dipeluk, usap-usap, baik anak laki dan perempuan ya gitu. Nah, kalau dia baterainya waktu, berarti kunjungan nggak boleh cuma sebentar. Dan dia berarti dia kepengen sama-sama orang tuanya, jangan ada lagi bapak ibu guru di situ. Itu kalau yang waktu. Seperti itu kurang lebih. Ya. Nah, ini mensiasati kalau ananda kita sudah mulai mondok. Oke. Ya, kurang lebih seperti itu Ustazah Iza. Iya, baik Bu Dokter. Ini juga jadi peranan penting ustazah yang mendampingi di pondok juga ya Bu Dokter ya. Iya, makanya semuanya punya peran gitu. Ya, dan lihatlah ananda anak didik kita itu akan jauh lebih cepat sekali patuhnya, ya. Kenapa? Karena batang otaknya tadi yang tegang jadi rileks, ya. Tapi tentu lihat lagi kondisi-kondisi, apalagi yang remaja, ya. Nah ini akan ada tambahan lagi. Kalau anak remaja perempuan apalagi, dia harus ada ya para ustazahnya mungkin mencatat siklus menstruasi. Karena anak perempuan ya, ini buat kita para bunda ya, ayah bunda dan para ustazah barangkali ya. Anak perempuan itu ada waktu-waktu yang tidak suka dinasehati. Kapan itu? 2 atau 3 hari mau menstruasi atau sedang mens hari pertama sampai hari kelima. Itu nggak suka dapat nasihat, nggak suka dikasih umpan balik, nggak suka dikasih kritik. Tahan nasihat itu untuk kita bahas pada saat dia masa subur. Ya, kenapa? Karena pada perempuan ini, pada saat kita mau menstruasi atau sedang mens hari pertama sampai hari kelima, itu hormon estrogen dan progesteron sangat turun. Ya, kenapa? Karena buat perempuan yang membuat bahagia itu ada tambahan selain dari kelenjar pituitari yang di sini, yaitu hormon estrogen progesteron. Ya, makanya kita jadi, jangankan anak perempuan kita yang baru besar ya, kita saja yang sudah dewasa gini, kalau mau mens, aduh, nggak tahu kenapa kayaknya pengen cubit orang. Padahal udah rajin taklim loh. Saya pengen banget cubit suami saya tuh, gemes banget gitu. Dan biasanya saya kalau udah kayak gitu saya lihat tanggal mau mens. Nanti saya bilang sama suami, ayah maaf ya, aku kayaknya mau mens, atau mungkin lagi mens, ayah maaf ya, aku mens ini. Suami saya langsung ngerti aja, udah kadang-kadang saya suka gemes gitu. Ya, nah itu perempuan itu harus tahu juga soal-soal kayak gitu, ya.